sekali gitu. Wujudnya semua ya, ambil aksi. Anak apa? Kalau hari Aman, kelahiran jalan pengawas. Apa harapan dan pesan yang akan Wak sampaikan kepada Bupati dan Wakil Bupati? Pesan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Haji Safiadi dan sahabat saya Insinyur Yanto Budiman. Saat ini kami sedang berada di Magan Siapi-Api, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Magan Siapi-Api ini adalah sebuah kota yang bersejarah di tanah Melayu. Kalau kita masih ingat, dengan kota ini pernah menjadi besar karena dahulunya kota ini adalah penghasil ikan. Bahkan disebut Magan Siapi. Magan Siapi-Api adalah kota penghasil ikan terbesar. Tapi itu dahulu. Sekarang kondisinya sudah lain. Situasi sudah berubah. Magan Siapi-Api telah tumbuh menjadi sebuah kota yang berkembang setelah dimekarkan dari Provinsi Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999. Itulah salah satu hikmah dari otonomi daerah di era reformasi. Nah, saat ini saya akan berbincang-bincang santai dengan salah satu tokoh Kabupaten Rokan Hilir yang tak asing lagi di Kota Bagan, Bapak Azhar Sakbat, akrab disapa dengan Wak Atan. Beliau pernah menjadi Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir selama 3 periode, bukan tanggung-tanggung, 3 periode. Tentu kapasitasnya dalam mengamati dinamika perkembangan di Kota Bagan dan Kabupaten Rokan Hilir memiliki sejarah yang sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari pengalaman dan karya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik. Kabar baik ya. Mudah-mudahan selalu sehat. Ya. Apa sekarang kegiatan Pak? Kegiatan sekarang buat sementara masih mengamati pembangunan masih. Alhamdulillah kami akan ini kebetulan sedang minum kopi di salah satu tempat di Kota Bagan. Maka menghadiri pelantikan jaringan media cyber Indonesia Kabupaten Rokan Hilir. Dan Wak Atan adalah salah satu penasihat yang diberikan kepercayaan oleh kawan-kawan pers di Kota Bagan. Wah, kalau kita melihat kepada sejarah, tadi kan sudah saya sebut, bahkan ini dahulu tema penghasil ikan. Kalau bisa ceritalah bagaimana kebesaran Kota Bagan dulu, kemudian ikannya, lalu kondisi Bagan sampai hari ini. Alhamdulillah dalam pengalaman saya itu sudah 67 tahun. 67 tahun. Di antara kita ada kayak kalau suami kita dulu tahu sejarah ini, harus luar biasa dengan ini. Memang mengubah belakang ini 15 tahun, 20 tahun belakang ini sangat-sangat berubah. Apa? Pertama sekali ikan ini banyak di bawah pulau. Banyak buah-buah. Kalau dia masuk ekspor dan daerah kita nggak bakal jual tanah laut. Makanya ikan itu sebagian besar larinya ke Malaysia. Makanya tidak seberapa yang masuk ke daerah kita ini diekspor sekarang. Itulah harapan saya ke depan ini. Ekspor ilegal itu dari laut sudah
mudah-mudahan bisa kita. Mudah-mudahan dengan kepemimpinan Pak Abisal Sintong ini, hanya baru belum sampai 1 tahun, dia sudah mulai menerobos bagaimana ikan-ikan ini walaupun tidak seperti dahulu, kurang-kurangnya ada bertambah lagi daripada yang sekarang. Apa masih mungkin untuk mengembalikan potensi? Insya Allah apa sebab baru-baru ini ada hibah dari luar negeri 140 miliar membuat TPI tempat pelelangan ikan di Bagasilan. Dengan adanya pelelangan ikan nanti, ini semua ikan tangkapan itu akan dilelang. Hasilnya itu melalui pelabuhan ini dan akan dilelang di luar. Tapi asalkan ada dukungan dari seluruh komponen dan support dari semua komponen yang ada. Apalagi sekarang badan Jikapi itu penangkap ikannya kan tradisional, yang menangkap ikan yang seperti dari Belawan, dari Tanjung Balai Asahan, ya, itu kadang-kadang masuk menerobos ke daerah kita ini. Sudah tidak meliput lagi. Kenapa? Baru-baru ini ada 7 kapal yang ditangkap oleh aparat bersama ANSI. Ya. Ini kalau namanya pukat harimau ini kan tidak boleh di pinggir, harus di laut. Kita tidak melarang mereka menangkap, ini ada regulasinya di mana saja dia berhak. Kalau Menteri Susi tenggelamkan, tetap berhubungan mereka sampai ke pinggir ini. Ada kalanya, kalau nggak sekarang ini kan dulu hak perikanan itu kan di kabupaten. Sekarang apa? Perikanan itu kan di tingkat provinsi. Makanya jarang-jarang kita dapat nangkap. Semua itu berkisar kepada provinsi. Izin semua dari provinsi. Kalau alur hanya sungai itu kan tak mungkin. Hanya sekian mil diliwat itu. Makanya kadang ANSI bersama aparat dapat informasi kejar ke laut pada bulan 12 kemarin sudah bertujuh kapal, sudah masuk ke ranah hukum. Kalau ini bisa terberantas, sehingga masyarakat awam bisa legal bisnis. Ya, yang dari Malaysia juga ada, tapi tidak bisa mempertemukan. Tapi kalau yang dari kapal-kapal yang dari Sumatera Utara, hasilnya ditemukan oleh nelayan menangkap ikan di luar land yang telah masuk dari luar negeri juga, seperti Malaysia. Wah, kita tinggal soal ikan. Selain dikenal sebagai kota penghasil ikan, ada satu peristiwa yang itu mentradisi setiap tahun di Kota Bakar. Namanya Bakar Tong. itu nama Bakar. Kedua, bisa ceritakan juga sejarah Bakar Tong, bagaimana Peristiwa bangsa ya, sejarah Bakar Tong tidak mendalam, tapi sepintas jelas tahu. Jadi sejarah Bakar Tongkang ini, dulu ada 3 kapal belayar dari Indonesia menuju tidak tahu tempatnya di situ. Maka satu terdamparlah di Kota Bakar. Jadi begitu terdampar mereka ini, dia bakar nih tongkangnya. dia bakar. Dia bakar. Sebab dia bakar, Sampai bakar dia tidak akan mau kembali lagi. Nah, pada saat itu pekerjaan mereka menangkap ikan lah kan. Makanya pada saat itu ikan luar biasa. Makanya diadakan mereka lah setiap tahun. Satu-satunya yang ada di Indonesia. masuk kalender nasional. Termasuk dari Ini kan tradisi ya, yang dimulai dibangun oleh orang-orang tua kita pribadi.
Tapi sekarang kan dia sudah menjadi event pariwisata, Ya, benar. dia menjadi milik daerah. Ya. Artinya kegiatan bakar tongkang yang awalnya diciptakan oleh orang-orang Tionghoa Ya. itu menjadi persebatian dengan masyarakat di Kabupaten Ogan. Apa dampak positif yang Pak amati dari kegiatan itu? Nampak positifnya. Begitu ada event bakar tongkang. Ini kan bukan 1.000, bahkan puluhan ribu Orang orang. Bahkan hotel-hotel tidak, rumah-rumah masyarakat ditempati oleh pendatang-pendatang. Yang dari Malaysia, dan dari Thailand, untuk melihat tradisi bakar tongkang. itu biasanya diadakan bulan apa? Selesai bulan 6. Bulan 6 ya? Bulan Juni. Ingat ya pemirsa, bulan ini berlangsung setiap tahun kegiatan bakar tongkang yang menyedot perhatian nasional, dan puluhan ribu orang dari berbagai tempat daerah datang ke Bagasi Api-Api. Kalau salah-salah kita datang ke sini bisa dan kebagian tempat tidur. 2 bulan harus smoking. Ada tidak pengaruh bakar tongkang ini, Pak, dengan peningkatan ekonomi masyarakat? Banyak. Pertama tukang beca yang jualan, ya, restoran biasanya jualan misalnya dapat 2-3 juta sehari, bisa 3 kali lipat. Apalagi seperti tempat kita makan tadi. Itu kegiatannya berapa lama? Berapa hari? Kelihatannya lebih kurang 4 hari ya, tapi lumayan ya, dapat masyarakat. Oh, dapat. Ada efek domino dari aspek ekonomi. Nah, Wak kan juga pelaku ekonomi. Apa pernah nggak itu atau memperkirakan atau mendengar selama 4 hari di perputaran Masa kita banyak lagi, lalu mulu-mulu. Satu orang itu aja dia menghabiskan uang di sini sekitar 3 atau 4 juta. Kali sekian 10.000 orang, itu uang yang berputar. Hotel penuh, makan sedikit. Jadi perputaran uang itu berasal dari orang. Dan kerukunan itu sangat terbina, itu yang kita berarti kan masyarakat Bagan ini terbuka. Karena kalau kita melihat ceramahnya ada Sekarang dulu sama kalau kita mau melihat keragaman masyarakat itu aturannya yang contohlah Kebagan. Itu sampai sekarang masih terjaga Betul. kerukunan antar umat beragama. Ya, ada desa sedikit. Ada mengatakan Bagan seperti itu ayat terbuka. Jadi apalagi sekarang Pak Bupati kita itu, orang mau menanam impek, mau buka pabrik gratis, dipermudah, izinnya pun dipermudah. Satu pintu ya. Jadi sekarang ada daerah Sintong itu sudah orang Korea menanam impek hampir 6 miliar, 6 T di daerah Sintong. Luar biasa. Itu untuk pabrik kelapa sawit dan turunannya. Dan saya juga terharu dengan ini, saya ketemu dengan tokoh-tokoh Sinapol, tokoh Sinapol, Sinapol yang sudah 3-4 kali keturunan di Sinapol. Ketemu saya di Pekanbaru, Pak orang dia datang ke sini mau melihat kampungnya dan Sinapol, jambatan Timuka mau dibangun dengan dana 17 miliar dengan APBD kita di sana. Ini mereka bangun sendiri 17 miliar. Insya Allah tahun ini dia bangun dengan swadaya masyarakat. Begitulah kepeduliannya terhadap kampung di Selatan. Swadaya berbantuan, swadaya Sudah dia pukul 12 orang, 13 orang.
Ini kita bicara soal pembangunan. Kami itu merasakan sejak Kabupaten Jakarta ini dibentuk tahun 99, yang dahulunya berstatus kecamatan dalam Kabupaten Bengkalis itu sekarang menjadi daerah otonom. Perkembangannya luar biasa. Pembangunannya tahun demi tahun. Bahkan dua bupati di sini, dua bupati dari Kabupaten Bengkalis menjadi gubernur di Provinsi Riau. Ya, Yang satu Pak Wan Tangsel. Yang ketiga satuan. Dia suara. Nanti tiga kan? Tiga bupati menjadi tiga. Empat lagi. Hak saya jadi Wujudnya Samsuar, ya. Ambil aksi. Anak Makmur. Kalau hari Penahaman, kelahiran Jalan Pelawat. Nah, mungkin Wak bisa cerita bagaimana dari hilir ketika belum dibakar sampai kondisi sekarang. Wah jauh. Dulu kita sebelum dibakar itu harus naik feri ke pemerintah. Jalan itu masih ada tapi tanah. Dan itu butuh waktu. Butuh waktu. Sekarang begitu dimekarkan, jalan sudah aspal, tambah tol lagi. Dulu kita dari Pekanbaru ke Bagan itu 2 jam. Sekarang 3 jam setengah. Jadi mudah-mudahan dengan ada tol, dengan pembangunan jalan. Jadi cita-cita Pak Bupati kita pertama sekali stop jalan. Jalan. Malam dari sini kan beda dengan daerah-daerah lain. Sini kan daerah rawa. Kalau di tempat lain pembangunan jalan dulu misalnya dianggarkan 2 miliar boleh. Sini mau 3 kali lipat dari 2 miliar. Jadi epicentrum ini, waktu dana itu minim APBD. Ini baru sejarahnya APBD yang minim ini. Selama APBD Kabupaten Lokan Hilir ini. Sekarang kan 1,1 triliun. Jadi ditambahlah dengan dana dari perusahaan. Bupati kita mencobot jalan-jalan yang hancur itu dia buat anggaran 20 miliar, 30 miliar melalui desa APBD. Itu ada 6 proyek besar di atas ya, tahun 2022 dengan ada jalan ini, makanya pengangkutan buat sawit lancar, masyarakat ini juga Wah, supaya tidak serius betul, Wak. Minum dulu. aja Ngopi kita dulu. Jadi, Wak, memang sekarang terasa perkembangannya. Tadi Wak katakan dari Pekanbaru biasanya kita butuh waktu 7 jam. Sekarang 3,5 jam. Karena ada tol Pekanbaru Damai yang juga bisa menembus ke Bagasi. Nah, otonomi itu merupakan bagian sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di Riau bagian pesisir. Riau bagian pesisir. Ini akan terus berkembang, apalagi dengan bupati baru, ya. Sama-sama anak muda. sama-sama anak muda. Sintong Haji Sulaiman. Sebagai mantan ketua KPI yang sekarang aktif mengamati perkembangan di Pekanbaru, apa yang perlu diapresiasi dari kerja Bupati dan Wakil Bupati? Apresiasi pertama sekali banjir. Banjir biasanya begitu banjir 1 bulan belum bisa lagi. Banjir itu Sungai Banjir daerah kota ini. Oh, kota. Dari mulai Jalan Pahlawan sampai ini. Karena drainase sudah. Sekarang sudah bisa di atas.
paling 3 hari 4 hari dari itu diutamakan sekali. Dulu bukan kita menyalahkan dulu, dia juga bekerja, dia bekerja. Cuma keseriusan untuk menggunakan alat yang banyak itu tidak. Pak Abid Sintomi bersama Haji Sulaiman tidak ada nganggur lagi beko-beko yang ada di kantor DPR. Dia gunakan untuk semua yang Banjarmasin. Itulah apalagi Pak Abid Sintomi kan orang pekerja, dan dia ini bisa bawa beko sendiri dan bisa bawa rodel sendiri. Bisa kebun. Jadi begitu ada laporan, dia tak ada bila kita berwaktu tidak langsung merespon. Malam-malam dia tidak. Apalagi mudah-mudahan mereka berdua ini cocok, harmonis. Apalagi ya kadang-kadang dia panggil saya sebagai orang tua. Saya sering memberi masukan-masukan kepada ini anak bilang itu menganggap saya ini kepada orang tua. Apa yang bisa dilakukan kebetulan. Soal banjir, soal infrastruktur. Soal infrastruktur ini kan baru berjalan tahun 2022. 1 tahun. Pada saat menjadi bupati, APBD sudah tersusun duluan. Setelah jadi bupati itu kan masih di tangan yang lama. 2022 inilah baru dan pada 2021 semua alat yang ada di kantor DPR, kantor petani dia kerahkan, Turunkan di masyarakat. turunkan ke masyarakat. Kebun masyarakat yang banjir, Jalan rusak. jalan bahkan jalan poros Bumbu itu hancur. Dia masukkan kemarin lebih kurang hampir 1 bulan, sekarang enggak. Dan bisa dilewati mobil lagi 6 bulan. Itu satu kebanggaan masyarakat. Jalan poros. Bagaimana mereka berdua ini membagi? Ya kadang-kadang ini di kantor, kadang-kadang dia. Kalau Haji Sulaiman itu kemana aja ya? Perintah bupati dia siapa? Ini ada kesepakatan untuk institusi wakil ini bupati itu ya. Soal peningkatan ekonomi masyarakat. Ekonomi masyarakat sepanjangnya struktur jalan ini bagus ekonominya cukup. Apalagi masalah pertanian tanpa struktur jalan sawit ya. Tapi masyarakat kan hidupnya dari APBD juga. Kalau dulu sebagian dari itu APBD. Artinya kalau dulu, ya, kalau APBD ini lambat ya dilaksanakan, trigger efeknya kepada masyarakat berpengaruh. jadi ini insya Allah mudah-mudahan selama beliau ini biasanya kan bulan 7, bulan 8 baru ini. Sekarang perencanaan dengan perawatan Artinya waktu yang tersedia bagi pekerja panjang selesai tepat waktu. Bagaimana selesai proyek? ini insya Allah nanti bulan 5 ini udah bisa ditender kan belum sih? Apalagi sekarang konsultan pengawas dan konsultan perencanaan sudah mulai Diluncing, sudah diluncing. jadi 1 tahun sekurang-kurangnya 8 bulan sudah bisa. Jadi anggaran terserap. Walaupun itu harapan. FPD siapa saja apa ceritanya untuk menanamkan modal ke kemudian tidak akan bayar kecuali bayar. Berarti bupati kita sekarang ini visioner ya, berpikir ke depan jauh. Dan program-programnya itu memang populis, menyentuh kepentingan masyarakat. Dan sekarang masyarakat untuk ketemu tidak ada batas, Nggak ada jarak. tidak ada jarak.
sampai jam 2 malam masih terima tamu. Boleh tanya dengan masyarakat. Nah, di samping yang baik tentu ada juga yang buruk. Selaku tokoh masyarakat, apa yang mungkin perlu dikritisi dari hal yang buruk ini untuk masukan bagi pemangku Indonesia. Sudah saya anjurkan, yang positif. Pertama kali menerima tamu, ya, harus ada sanksi. Kantor bupati kita sekarang ini kan dulu kan tak pernah di tempat sejak dia menjadi alhamdulillah sudah berkantor mereka di sana. Padahal kantornya megah. White House, Gedung Putih. Satu-satunya di Riau. Satunya di Riau, kantor bupati termegah. Dan mungkin di Sumatera. Wah, di penghujung wawancara kita closing statement. Apa harapan dan pesan yang akan Wak sampaikan kepada bupati dan wakil bupati? Pesan saya sebagai orang tua, kita berharap pada mereka pertama kali jaga kesehatan. Tanpa kita tidak jaga kesehatan, ini pembangunan kita. Dan kira-kira menerima tamu, jangan sampai ada satu malam berbulan. Ya kalau kita ikuti, ya akan bisa terbentuk hal-hal yang baik. Menjaga kesehatan. Dia ini begitu pula, pernah saya tanya kenapa orang yang datang menghadap hutan orang jauh, orang yang dari Kudu, orang dari Sintong. Kalau mereka mau ketemu nggak ketemu, dia itu adalah pendukung kita, kan kecewa di sana. Itu jawabannya. Tidak bukan kata saya aja, boleh kata. Tidak ada makna. Kotak pun aja. Baik Pak, terima kasih banyak atas pemikiran-pemikiran Pak. Kita doakan supaya bupati dan wakil bupati bisa terus bersinergi bersama dengan masyarakat dalam membangun demikian pemirsa, sudah Anda berada bahwa hasil wawancara kita dengan salah satu tokoh Kabupaten Rokan Hilir, Wak Atan. Wawancara ini berlangsung dalam suasana pandemi COVID-19. Dan tadinya waktu kami berbual-bual sebelum keperluan podcast ini, kita semuanya pakai masker. Ya. Nah, pakai masker. Cuma karena ini untuk kepentingan wawancara yang harus mengutamakan suara jernih agar ketawa Wak Atan bisa lebih lepas, kami sengaja membuka masker. Dan bisa ditambah sedikit, mudah-mudahan nanti kepemimpinan orang ini jualan atau mana ini bersinergi seterusnya. Kalau ada niat mereka seterusnya dia dua produk, tidak ada bisa. Tapi jangan tambah 3 produk. Oke, demikian, terima kasih atensi dan kebersamaannya. Kita bertemu kembali dalam talk show yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.